Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku, Cut Auri. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang 4 cara untuk meraih mimpi, untuk meraih apa yang kita mau, untuk meraih tujuan yang ingin kita capai gitu. Nah, buat teman-teman semua, stay tune terus ya. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai tentang 4 cara meraih mimpi. Itu yang seperti yang aku bilang tadi. Jadi di sini kita itu sebelaku manusiawi ya yang tinggal di muka bumi ini pasti punya keinginan ataupun harapan-harapan yang ingin kita capai, ataupun kita itu masih gelisah dengan apa yang akan terjadi ke depan, ataupun kita itu masih ragu bisa nggak dalam suatu hal tersebut. Nah, di sini aku akan membagi 4 tips ataupun 4 cara buat teman-teman yang ingin meraih mimpi teman-teman. Nah, di sini kita kalau misalkan mau sesuatu, pasti kita itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan hal tersebut. Lantas gimana kalau misalkan kita sudah berusaha, sudah melakukan hal tersebut dengan baik, tapi masih saja hal tersebut belum terwujud? Maka dari itu, aku itu selalu bilang buat teman-teman aku, orang-orang yang aku kenal, libatkan Allah dalam sesuatu hal yang ingin kalian capai, libatkan Allah dalam sesuatu hal yang ingin kalian wujudkan. Jadi ibaratnya itu kita itu nggak boleh sombong dalam mau melakukan sesuatu hal, mau mewujudkan cita-cita misalnya, kita tuh nggak boleh sombong, tetap libatkan Allah, berdoa. Kalau misalkan kalian udah usaha, udah doa, ya udah akhirnya berserah diri sama Allah. Kalau misalkan terwujud, ya itu yang terbaik. Tapi kalau misalkan nggak terwujud, berarti Allah punya cara lain untuk kita, untuk kalian semua. Nah, di sini kita itu diwajibkan untuk berbaik sangka, jangan sampai suuzon, jangan sampai bilang ya Allah itu nggak sayang sama aku makanya Allah kasih kayak gini-gini. Nggak boleh kayak begitu, karena mungkin apa yang kalian harapkan itu bukan yang terbaik gitu, tapi apa yang Allah kasih buat kalian itu yang terbaik. Allah tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi tetap berbaik sangka, berhusnuzon kepada Allah, jangan sesekali suuzan, itu emang perbuatan yang nggak baik sama sekali. Jadi yang intinya di sini adalah libatkan Allah dalam sesuatu hal yang kalian ingin wujudkan. Nah, begitu. Jadi yang pertama itu adalah percaya sama ketentuan Allah, meminta petunjuk sama Allah, percaya sama hal-hal yang emang yang udah Allah takdirkan untuk kita. Misalkan teman-teman mau sesuatu itu, yang pertama itu adalah percaya sama Allah dengan cara istiqorah, dengan cara meminta petunjuk sama Allah, dengan cara meminta pendapat sama Allah. Jadi di sini yang kita bahas dalam konteks ini, istiqoroh itu bukan hanya sekedar salat 2 rakaat ya, walaupun itu secara ritualnya adalah secara melakukan salat 2 rakaat, tetapi secara nilai istiqoroh itu adalah meminta petunjuk Allah, meminta pendapat Allah, bergantung diri sama Allah. Selanjutnya kalau misalkan kita udah berserah diri sama Allah, meminta petunjuk Allah, memohon bantuan sama Allah, memohon pertolongan, ataupun gimana baiknya berharap mendapat jawabannya, lalu kita lakukan untuk tahap kedua, yaitu istisyarah. Apa itu istisyarah? Istisyarah adalah menanti jawaban ataupun meminta pendapat ataupun meminta nasihat. Kepada siapa kita meminta nasihat? Kepada para ulama, para tengku, ataupun ustazah, orang tua kita, orang-orang solih, ataupun orang-orang yang emang sudah pernah mengalami pengalaman tersebut. Jadi kita minta petunjuk sama mereka, kita minta nasihat sama mereka, apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, melalui orang-orang tersebut, kita itu Allah beri jawaban, Allah isyarahkan apa yang kita butuhkan melalui orang-orang saleh tersebut. Jadi teman-teman semua, pertama teman-teman harus istiqarah, berserah diri sama Allah, meminta petunjuk Allah. Yang kedua, teman-teman harus istisyarah yang seperti aku bilang tadi, meminta pendapat para ulama, meminta pendapat tengku, ustazah, atau orang tua kita yang emang orang-orang salih ya, yang pendengarannya, penglihatannya, langkah kakinya itu udah diridhoi sama Allah. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua, di sini kita membutuhkan
orang-orang soleh untuk mengisyarahkan apa yang kita butuhkan, jawaban apa yang kita butuhkan, nasihat apa yang kita butuhkan. Jadi kita mencari, kita meminta pendapat ataupun bantuan ataupun Allah mungkin nggak memberi langsung kepada kita. Allah memberi jawaban yang kita butuhkan itu melalui orang-orang saleh. Jadi kita datang ke mereka, kita minta nasihat mereka, insya Allah kita akan tahu jawaban yang akan kita butuhkan, jawaban yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kalau misalkan udah kedua tersebut, yang pertama istikharah, yang kedua istisyarah, yang ketiga adalah istifta. Apa itu istifta? Istifta adalah fatwa ya. Itu harus dilakukan oleh ulama. Jadi fatwa itu hanya bisa ulama yang memfatwa antara hak dan yang batil, antara haram dan yang halal. Nah, biasanya kalau misalnya di Indonesia sekarang itu diresmikan oleh majelis ulama. Nah, ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang seperti kita sebutkan tadi, orang tua kita, nggak bisa ya. Nah, itu selanjutnya adalah istiqomah. Nah, di kata istiqomah ini mungkin sebagian orang berpendapat ataupun tahu istiqomah itu adalah hal yang kita lakukan terus-menerus gitu. Sedangkan pada kenyataannya istiqomah itu komitmen, bukan terus-menerus. Kalau terus-menerus itu namanya dawam. Dawam itu contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, itu namanya dawam, terus-menerus, bukan istiqomah. Istiqomah itu adalah komitmen, sedangkan dawam itu adalah konsisten. Nah, beda ya teman-teman. Istiqomah itu komitmen, dawam itu konsisten. Jadi kalau misalnya kita bahas di sini adalah komitmen, itu adalah on the track. Dia itu nggak mau keluar dari jalurnya, dia itu nggak akan keluar dari jalan fisabilillah. Kalau misalkan udah istiqomah ya, apapun yang terjadi dia itu tetap di garis fisabilillahnya, tetap di jalan yang ridai Allah, tetap tidak mau keluar dari syariah Islam, dia tetap pada jalur. Di sini dalam arti kata kita itu harus memperluas syariah, kita harus memperluas pengetahuan kita. Jangan sampai nanti ini nggak boleh, itu nggak boleh, padahal pengetahuan kita yang sempit. Nah, buat teman-teman semua di sini, teman-teman harus paham juga, harus menggali. Makanya kita itu disuruh dari menuntut ilmu itu dari lahir, dari buayan hingga ke liang lahat. Disuruh menuntut terus menuntut. Karena sebenarnya kalau misalkan kita bahas masalah menuntut, orang ngaji sama ngajar ngaji itu adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak ngaji, oke lah nggak sempat setiap hari, oke lah nggak tempat setiap saat, kita harus ngaji menuntut ilmu minimal seminggu, sebulan sekali ya. Harus menuntut ilmu, harus kita itu hidup dalam menuntut ilmu, harus hidup kita itu dalam pengajian. Jadi kalau misalkan kita itu ngaji ataupun ngajar ngaji, nggak perlu dayah yang mewah, nggak perlu pesantren yang mewah, yang penting kita itu ngajar ngaji sama mengaji itu adalah hal yang paling mulia di muka bumi ini. Sedangkan orang-orang lain itu diibaratkan dengan lalat di, ya tahu sendirilah nanti. lalat yang namanya lalat di mana dia tempatnya, ya seperti itu. Orang-orang yang tidak menuntut ilmu, orang-orang yang malas ke majelis untuk pengajian, itu adalah orang-orang yang diibaratkan seperti lalat. Dan tempat lalat itu di mana? Ya udahlah, jadi tahu sendiri, PR buat teman-teman. Di sini kita bahas mengenai istiqomah tadi. Jadi kalau misalkan udah istikharah, udah istisyarah, udah istifta, selanjutnya adalah istiqomah. Jadi setelah kita melakukan semuanya, kita itu nggak boleh keluar dari jalur kita. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap istiqomah, komitmen ya, berkomitmen dengan apa yang akan kita, apa yang ingin kita wujudkan gitu. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, insya Allah Allah akan bantu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, seperti itu ya, itu adalah 4 cara untuk meraih mimpi ya, seperti aku sebutkan tadi. Yang pertama minta pendapat Allah, yang kedua minta pendapat para ulama, orang tua ataupun sahabat-sahabat yang soleh, yang ketiga minta pendapat, minta fatwa ya. Fatwa itu hanya dilakukan oleh para ulama yang poin ketiga tadi. Yang keempat adalah istiqomah. Kalau misalkan teman-teman itu udah
keempat itu insya Allah Allah bantu ya. Istiqomah itu pastikan kita itu nggak pernah melenceng mata ataupun bahkan perasaan, apalagi sampai kaki yang melangkah. Nauzubillah, jangan ya. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan biarkan hati kami tergelincir ya. Kita memohon sama Allah, semoga Allah tuh selalu menjaga kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana, habib ilainal iman. Kan udah seperti itu teman-teman, nggak usah khawatir lagi, teman-teman nggak usah takut lagi. Kita itu gini loh, kalau misalkan sesuatu hal yang kita lakukan itu tetap positif yang pertama ya, secara nyata emang harus positif, harus berbaik sangka kepada Allah. Jadi jangan biarkan hati kita ini kosong. Kalau misalkan hati kita kosong, kita akan khawatir, akan tumbuh kekhawatiran akan membuat kita itu makin takut gitu. Tetap isi kekosongan hati kita itu dengan kalimah-kalimah Allah, tetap berzikir, baca Al-Quran, banyak-banyak sholat sunnah, lakukan kebaikan, jauhi hal-hal yang buruk gitu ya. Buat teman-teman semua, tetap semangat, tetap istiqomah, jangan pernah laleh, tetap berjuang. Kita di dunia ini transit, cuma transit doang, perjalanannya masih panjang banget. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu yang masih ada, kehidupan yang masih ada. Keep strong, tetap istiqomah. Jadi kalau misalkan kita udah minta, udah step by step kayak begitu, udah berusaha, udah minta pertolongan sama Allah, udah melakukan hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi, insya Allah Allah bantu. Katakan sama mereka, kata Allah, la takhafu, dan janganlah engkau takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, cukup sekian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Maaf banget jika ada kata-kata yang kurang, salah ataupun salah dalam penyebutan hal semuanya. Jadi aku minta maaf semua. Hal yang baik datang dari Allah, dan hal yang salah datang dari diri saya semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku agar aku tambah semangat lagi untuk upload video-video berikut. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Juga share video ini ke sosial media kalian, semoga ini bermanfaat buat yang lain. Jalan kebaikan bisa kita dapatkan walaupun hanya dengan sekedar share-share kebaikan. Semoga hari teman-teman tetap selalu dalam lindungan Allah. See you next video. Assalamualaikum, bye bye.